Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukriya, NIM 1931041195 dari kelas PGKE, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Hasan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi tentang pelajaran dan prestasi belajar gerak yang merupakan tugas dari mata kuliah perkembangan motorik. Baik, untuk yang pertama yaitu pembelajaran ataupun pengajaran. Pengertian dari pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses kegiatan belajar mengajar yang juga berperan dalam menentukan keberhasilan seorang siswa. Nah, dari proses pembelajaran itu akan terjadi sebuah kegiatan timbal balik antara seorang guru dengan seorang peserta didik, dengan tujuan untuk mencapai suatu keberhasilan dalam suatu proses belajar. Oleh karena itu, untuk melakukan suatu pembelajaran, terlebih dahulu harus dipahami pengertian dari pembelajaran. Nah, dalam proses pembelajaran ini, guru dan siswa merupakan komponen yang tidak bisa dipisahkan. Antara dua komponen tersebut menjalin interaksi yang saling menunjang agar hasil belajar siswa dapat tercapai secara. Dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran adalah segala upaya bersama antara seorang guru dengan seorang murid untuk berbagi dan mengolah informasi dengan harapan pengetahuan yang diberikan bermanfaat dalam diri siswa dan menjadi landasan belajar yang berkelanjutan, serta diharapkan adanya perubahan-perubahan yang lebih baik untuk mencapai suatu peningkatan yang positif, ditandai dengan perbaikan tingkah laku individu demi terciptanya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Sebuah proses pembelajaran yang baik akan membentuk kemampuan intelektual, berpikir kritis, dan kreativitas secara perubahan perilaku atau pribadi seseorang berdasarkan praktik atau pengalamannya. Gambar di samping merupakan salah satu contoh kegiatan dalam suatu proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu fungsi-fungsi dari pembelajaran. Fungsi pembelajaran pertama yaitu pembelajaran sebagai suatu sistem. Pembelajaran sebagai suatu sistem di sini maksudnya pembelajaran yang terdiri dari sejumlah komponen yang terorganisir, antara lain tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, strategi dan metode pembelajaran, media pembelajaran atau alat peraga, pengorganisasian kelas, evaluasi pembelajaran, dan tindak lanjut pembelajaran atau remedial dan pengayaan. Yang kedua, pembelajaran sebagai proses. Nah, pembelajaran sebagai proses ini merupakan rangkaian upaya atau kegiatan guru dalam rangka membuat siswa belajar. Selanjutnya yaitu komponen pembelajaran. Nah, komponen pembelajaran yang pertama yaitu tujuan. Nah, tujuan yang dimaksud di sini adalah tujuan dalam pendidikan dan pengajaran, suatu cita-cita yang bernilai normatif. Dengan kata lain, dalam tujuan tersebut terdapat sejumlah nilai yang harus ditanamkan kepada anak didik. Tujuan tersebut mempunyai jenjang dari yang luas dan umumnya sampai umumnya yang sempit atau khusus. Semua tujuan itu yang berada di bawah akan menunjang tujuan di atasnya. Selanjutnya yaitu bahan pelajaran. Nah, bahan pelajaran adalah salah satu sumber belajar bagi anak didik. Bahan yang disebut sebagai sumber belajar ini adalah sesuatu yang membawa pesan untuk tujuan pengajaran. Nah, dengan demikian, bahan pelajaran merupakan komponen yang tidak bisa diabaikan dalam suatu proses pengajaran.
karena bahan adalah salah satu inti dalam proses belajar mengajar yang akan disampaikan kepada anak didik. Selanjutnya, kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar adalah inti kegiatan dalam suatu pendidikan karena akan menentukan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan yang dapat tercapai. Segala sesuatu yang diprogram akan dilaksanakan dan akan melibatkan semua komponen pengajaran. Nah, kegiatan belajar mengajar yang baik ditentukan dari baik atau tidaknya program pengajaran yang telah dilakukan pula, karena akan berpengaruh pada tujuan yang akan dicapai. Selanjutnya yaitu metode. Nah, metode ini adalah suatu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kegiatan belajar mengajar. Penggunaan metode bervariasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Profesor Dr. Winarto Supratman, MSc, ED, mengemukakan 5 faktor yang mempengaruhi penggunaan metode, yaitu yang pertama, tujuan yang berbagai jenis dan fungsinya. Yang kedua, anak didik yang berbagai tingkat kematangannya. Yang ketiga, situasi yang berbagai keadaannya. Yang keempat, fasilitas yang berbagai kualitas dan kuantitasnya. Yang kelima, pribadi guru serta kemampuan profesionalnya yang berbeda-beda. Kemudian, alat. Alat adalah segala sesuatu yang dapat digunakan dalam rangka mencapai tujuan pengajaran yang berfungsi sebagai suatu perlengkapan. Sebagai alat bantu mempermudah usaha mencapai suatu tujuan, dan alat sebagai tujuan. Alat dapat dibedakan menjadi 2, yaitu alat dan alat bantu. Alat adalah berupa suruhan, perintah, larangan, dan lain-lain. Sedangkan alat bantu adalah berupa globe, papan tulis, kapur, dan lain sebagainya. Sumber pengajaran. Dalam mengemukakan sumber-sumber belajar ini, para ahli kemudian sepakat bahwa segala sesuatu dapat dipergunakan sebagai sumber belajar sesuai dengan kepentingan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian selanjutnya yaitu evaluasi. Evaluasi sendiri menurut Wan and Brown, evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Nah, menurut Wayana Nurkancana dan PPN Sumartana, evaluasi pendidikan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan nilai sebagai sesuatu dalam tindakan atau proses untuk menentukan nilai dalam suatu dunia pendidikan. Nah, selanjutnya yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran dalam perspektif pendidikan merupakan instrumen yang sangat strategis dalam ikut menentukan keberhasilan suatu proses belajar mengajar. Sebab keberadaannya secara langsung dapat memberikan dinamika tersendiri terhadap seorang peserta didik. Kata media pembelajaran berasal dari bahasa Latin, medus, yang secara harfiah berarti tengah, perantara, ataupun pengantar. Dalam bahasa Arab sendiri, media perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Gerlach dan Eli mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia,
materi atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, ataupun sikap. Nah, dalam pengertian ini, guru, buku teks, dan lingkungan sekolah adalah merupakan media. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan alat-alat grafis, fotografis, ataupun elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual dan verbal. Association for Education and Communication Technology atau AECT mendefinisikan media yaitu segala bentuk yang dipergunakan untuk suatu proses penyaluran informasi. Sedangkan Education Association atau NAI mendefinisikan sebagai benda yang dapat dimanipulasi, dilihat, didengar, dibaca, dan dibicarakan beserta instrumen yang dipergunakan dengan baik dalam kegiatan belajar mengajar, dapat mempengaruhi efektivitas program instruksional. Menurut Omar Hamalik, media dalam pembelajaran adalah alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Media pembelajaran berbasis internet atau e-learning. Dalam paradigma pembelajaran tradisional, proses belajar mengajar biasanya berlangsung di dalam kelas dengan kehadiran guru di dalam kelas dan pengaturan jadwal yang kaku di mana proses belajar mengajar hanya berlaku pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan. Peran guru sangat dominan dan bertanggung jawab atas efektivitas proses belajar mengajar, dan guru juga menjadi sumber belajar yang dominan. Proses belajar mengajar akan berjalan efektif dan efisien apabila didukung dengan tersedianya media yang menunjang. Penyediaan media serta metodologi pendidikan yang dinamis, kondusif, serta dialogis sangat diperlukan bagi pengembangan potensi seorang peserta didik secara optimal. Hal itu disebabkan karena potensi peserta didik akan lebih terangsang bila dibantu dengan sejumlah media atau sarana dan prasarana yang mendukung proses interaksi yang sedang dilaksanakan. Media dalam perspektif pendidikan merupakan instrumen yang sangat strategis dalam ikut menentukan keberhasilan proses belajar mengajar, sebab keberadaannya secara langsung dapat memberikan dinamika tersendiri terhadap seorang peserta didik. Dengan keterbatasan yang dimiliki, manusia seringkali kurang mampu menangkap dan menanggapi hal-hal yang bersifat abstrak atau yang belum pernah terekam dalam ingatannya. Untuk menjembatani proses internalisasi belajar mengajar yang demikian, diperlukan media pendidikan yang memperjelas dan mempermudah peserta didik dalam menangkap pesan-pesan pendidikan yang disampaikan. Oleh karena itu, semakin banyak peserta didik yang disuguhkan dengan berbagai media dan sarana-prasarana yang mendukung, maka akan semakin besar kemungkinan nilai-nilai mampu yang diserap dan dicernanya. Kemudian, ICT proses ini dimungkinkan dengan menyediakan sarana prasarana pembelajaran online melalui internet dan media elektronik. Konsep pembelajaran berbasis ICT seperti ini lebih dikenal dengan e-learning. Jadi dalam pelaksanaan e-learning menggunakan jasa audio, video, atau perangkat komputer dan kombinasi dari ketiganya, pengertian formal istilah e-learning diberikan oleh beberapa pakar, di antaranya yang banyak diadopsi oleh pendapat Hartley yang menyatakan bahwa e-learning merupakan suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan tersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan
menggunakan media internet atau media jaringan komputer lain. Sedangkan menurut LearnFrame bahwa e-learning disebut juga TV learning atau teknologi based learning adalah sistem pendidikan yang menggunakan suatu aplikasi elektronik untuk mendukung proses belajar mengajar termasuk jaringan komputer atau internet dan satelit serta media elektronik atau audio, TV, CD, dan ROM. Kemudian pengertian e-learning. E-learning merupakan dasar dan konsekuensi logis dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Beberapa ahli kemudian mencoba menggunakan pengertian e-learning menurut versinya masing-masing, di antaranya yang pertama, Jaya Kumar. Menurutnya yaitu e-learning sebagai sembarangan pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan rangkaian elektronik, LAN, WAN, atau internet untuk menyampaikan isi pembelajaran, interaksi, atau bimbingan. Yang kedua, menurut Rosenberg, menekankan bahwa e-learning merujuk pada penggunaan teknologi internet untuk mengirimkan serangkaian solusi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya, LearnFrame. E-learning adalah sistem pendidikan yang menggunakan aplikasi elektronik untuk mendukung proses belajar mengajar dengan media internet, jaringan komputer, ataupun komputer standalone. E-learning dalam arti luas bisa mencakup pembelajaran yang dilakukan di media elektronik ataupun internet, baik secara formal maupun informal. E-learning secara formal misalnya adalah pembelajaran dengan kurikulum, silabus, mata pelajaran, dan tes yang telah diatur dan disusun berdasarkan jadwal yang telah disepakati terkait pihak-pihak atau pengelola e-learning dalam pembelajaran. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran e-learning. Pembelajaran jarak jauh atau e-learning memungkinkan pembelajaran untuk menimba ilmu tanpa harus secara fisik atau menghadiri kelas. Pembelajaran e-learning juga dapat mempersingkat jadwal target waktu pembelajaran. E-learning juga dapat menghemat biaya yang harus dikeluarkan oleh sebuah program studi atau program pendidikan. Kemudian, e-learning mempermudah interaksi antara peserta didik dengan bahan atau materi, peserta didik dengan dosen, guru, instruktur, maupun sesama peserta didik. Selanjutnya, fleksibilitas dari sisi waktu dan tempat. Suasana tidak menghalangi. Dengan e-learning, suasana belajar tidak menegangkan. Seperti tatap muka langsung, siswa lebih berani melakukan latihan online karena tidak takut, malu, atau dibentak ketika melakukan suatu kesalahan. Kemudian, mudah memahami materi. Berbeda dengan materi pelajaran yang tersusun dalam bentuk buku cetak, materi online dapat diremajakan setiap saat. Peserta didik dapat merasa senang dan tidak bosan dengan materi yang diajarkan karena menggunakan alat bantu seperti video, audio, dan juga dapat menggunakan alat bantu seperti komputer bagi sekolah yang sudah mempunyai peralatan komputer. Nah, selain dari keuntungan, e-learning juga mempunyai beberapa keunggulan. Yaitu terutama dari sisi kebutuhan investasi jaringan pendukung dengan perangkat lunaknya. Untuk dapat memperoleh manfaat yang optimal dari e-learning dibutuhkan dukungan jaringan yang tepat dan stabil. Kemudian, guru banyak yang belum siap menggunakan metode e-learning dan masih belum siap terampil menggunakan fasilitas seperti video dan komputer. Bagi orang yang gagap teknologi, sistem ini belum bisa diterapkan. Kemudian, keterbatasan jumlah komputer yang dimiliki sekolah juga terkadang jadi penghambat suatu proses pelaksanaan e-learning. Kemudian, langkah penyusunan program sistem pembelajaran e-learning yang pertama yaitu adanya sebuah perencanaan awal.
Kedua, menyiapkan materi. Yang ketiga, mendesain program pembelajaran. Yang keempat, memvalidasi paket program pembelajaran. Kemudian, materi selanjutnya yaitu prestasi belajar gerak. Prestasi belajar gerak bisa diartikan sebagai tingkat kualitas kemampuan gerak tubuh yang dicapai melalui usaha belajar dan berlatih gerak. Belajar gerak bertujuan untuk meningkatkan kualitas kemampuan gerak tubuh. Peningkatan kualitas kemampuan gerak pada dasarnya merupakan perwujudan dari peningkatan efisiensi dan efektivitas gerakan. Gerakan yang efisien adalah gerakan yang di dalam melakukannya hanya mengeluarkan energi atau tenaga yang tidak sebesar apabila gerakannya tidak efisien. Gerakan yang efektif adalah gerakan yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pelakunya dengan tujuan yang ingin dicapai. Plateau merupakan gejala yang terjadi pada olahraga yang berusaha untuk mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Singer 1980 menjelaskan berdasarkan suatu anggapan bahwa di dalam mempelajari tugas gerak yang kompleks, ada penjenjangan perilaku yang perlu dikuasai. Mula-mula mempelajari aspek-aspek keterampilan dasar dan kemudian meningkat pada aspek-aspek keterampilan yang lebih rumit. Pada saat peningkatan aspek-aspek yang dipelajari, pelajar berusaha menerapkan apa-apa yang sudah dikuasai pada situasi yang baru. Pada saat seperti inilah plateau bisa terjadi, karena penerapan sesuatu pada situasi baru bisa mengalami hambatan. Yang penting untuk ditekankan adalah meningkatkan ketekunan atlet dan melatih aspek-aspek keterampilan yang semakin cermat. Kalau mula-mula hanya memperhatikan aspek global dari gerakan keterampilan, maka harus ditingkatkan pada mempelajari aspek keterampilan secara rinci. Agar bisa membuat perkiraan yang di kemudian bisa mendekati kebenaran dalam kenyataan, perlu dilakukan penelitian yang cermat. Untuk meneliti secara cermat, inilah letak kesulitannya, karena di sini diperlukannya latar belakang pengetahuan yang cukup mendalam. Baik, sekian presentasi saya mengenai materi pembelajaran dan prestasi belajar gerak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.